Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali dalam program kita Selah. Saya berdoa biar firman Tuhan hari ini akan menyegarkan dan menguatkan kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh kembali lagi di tengah-tengah kesibukan kami, untuk kami boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu. Kami berdoa biar firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan, boleh menjadi kebenaran yang akan membebaskan kami Tuhan, menguatkan setiap kami dan menyegarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau ku akan terbang
bersamamu. Bapa, Kau Raja atas pesta, ku kenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, merasa kecewa adalah hal yang sering kita alami sebagai manusia. Kekecewaan muncul ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kita perlu berhati-hati dalam merespon hal-hal yang membuat kita kecewa. Karena bila kita terlalu lama hidup dalam kekecewaan, hal itu dapat saja berubah menjadi keputusasaan dan bahkan depresi. Depresi di sini yang saya maksudkan bukanlah depresi klinis atau yang berkaitan dengan hormon, tetapi diakibatkan karena kekecewaan yang begitu mendalam. Dan kekecewaan dapat saja dipakai oleh si jahat sebagai pintu masuk untuk menanamkan benih kepahitan dan bahkan mendorong kita berjalan keluar dari rencana Tuhan, serta perkara-perkara yang baik yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kita mungkin tidak dapat menghindar dari hal-hal yang membuat kita kecewa. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, dan manusia yang tidak sempurna seringkali tidak dapat memenuhi harapan kita. Namun, kita masih tetap dapat memilih untuk merespon dengan benar ketika kekecewaan itu datang. Saudara, di Mazmur 73 ayat 1-28 kita dapat belajar dari pemazmur ketika dia merenungkan berbagai kejahatan, ketidakadilan di sekelilingnya, keberhasilan orang-orang fasik, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dia menjadi kecewa, dia mengeluh, dan dia kehilangan perspektif yang benar. Namun di ayat 17 dikatakan ketika dia mendekat dan masuk ke rumah Tuhan dan merenungkan jalan dan firman Tuhan, dia kembali fokus dan memiliki perspektif yang benar. Saudara, pemazmur menyadari bahwa tidak peduli seberapa sukses tampaknya orang jahat di bumi, takdir mereka adalah pemisahan abadi dari Tuhan. Dan sebaliknya, dia mengenal Tuhan dan Tuhan mengenalnya. Dan bagi pemazmur itu sudah cukup. Saudara, sama seperti kita. Bila kita terus tinggal dalam kekecewaan, merenungkan dan terus memikirkan hal-hal yang mengecewakan, kita akan sulit memiliki perspektif yang benar. Kita akan menjadi kepahitan, kita akan terus tinggal di dalam perasaan yang negatif, dan bahkan kita tidak dapat bergerak maju untuk melakukan hal yang Tuhan sudah ingin kita lakukan. Karena itu respon yang penting ketika kita mengalami kekecewaan adalah seperti yang kita baca atau kita lihat di Mazmur ini adalah dengan mendekat kepada Tuhan. Saudara, sekalipun perasaan kita tidak sedang enak, perasaan kita galau dan sebagainya, tetapi kita perlu memilih apa yang benar dan bukan sekedar apa yang kita rasakan. Dan saudara, sangat penting pada saat kita mengalami kekecewaan, kita tetap terhubung dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kita pandangan yang benar mengenai apa yang terjadi di sekeliling kita. Firman Tuhan akan memberikan kita harapan, mengingatkan kita dan memenuhi kita kembali dengan anugerah dan kasih Tuhan. Saat kekecewaan datang, pilihlah firman Tuhan yang tidak berubah dan lebih dari perasaan kita yang sering berubah.
Saudara, respon lainnya yang juga penting adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal bukanlah hal yang mudah, dan Alkitab tidak mengatakan hal itu perlu dilakukan karena hal itu mudah, melainkan karena hal itu adalah kebenaran. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal termasuk ketika kita mengalami kekecewaan, akan mengembalikan harapan kita dan menyesuaikan fokus kita bukan pada manusia maupun keadaan yang tidak sempurna, melainkan pada kasih Allah yang sempurna. Ya, kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang berdaulat, dan kasih-Nya yang sempurna itulah yang telah dicurahkan untuk kita. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa dalam keadaan yang tidak sempurna sekalipun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya kita kembali di Mazmur 73 ayat 21-26, saya bacakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, pemazmur telah belajar bahwa ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan sudah cukup. Pertanyaan kita tidak akan terjawab semua. Keadaan kita mungkin tidak membaik. Orang-orang yang kita kasihi mungkin tidak memenuhi harapan kita. Banyak orang akan dapat terus mengecewakan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan hati kita dan bagian kita selamanya. Saudara, kekecewaan adalah keadaan di mana kita akhirnya menyadari bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Bagian kita adalah Tuhan dan Tuhan cukup untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi obat atau menjadi sesuatu yang benar-benar akan mengubahkan hati kita. Mungkin kita saat ini sedang merasa kecewa, tapi percayalah bahwa Tuhan mengerti dan di dalam Dialah kita akan mendapatkan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan adalah obat untuk setiap hati yang luka. Kasih-Mu Tuhan, itulah yang kami butuhkan. Dan kami tahu Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan dunia saat ini Tuhan, ada banyak orang-orang yang mungkin mengecewakan. Keadaan-keadaan yang mengecewakan kami Tuhan. Keadaan-keadaan yang tidak dapat kami ubah. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kasih Tuhan itu sempurna untuk kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pribadi-Mu Tuhan yang penuh kasih tidak berubah Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan biar Tuhan firman Tuhan ini Tuhan boleh tertanam di hati kami. Agar kami boleh selalu ingat bahwa pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang tidak akan mengecewakan kami. Dan Engkau cukup Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang mungkin sedang di dalam kekecewaan, hati yang sedang terluka. Biar Engkau sendiri yang mencurahkan anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan untuk mengubahkan hati mereka, untuk melembutkan hati mereka, dan biar kasih-Mu Tuhan yang menopang mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.